Kalau Ba'alawi atau Habib ini bener-bener sohih cucu Nabi, nggak masalah. Loh, ini nggak sohih kok. Nasab yang batil dan harus dibatalkan. Sangat jelas dan tegas apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya Surabaya. Memang harusnya itu pemerintah itu turun tangan ikut mengatasi masalah pernasaban ini. Dan sudah jelas kalau nasab Ba'alawi itu benar tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan sudah seharusnya pemerintah itu mengadakan semacam sidang untuk menentukan hal ini. Sebab jika tidak, maka rakyat yang akan menjadi korban. Korban penipuan, korban kepalsuan, korban doktrin sesat. Jadi kan jelas pihak Ba'alawi itu tidak bisa membantah kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman soal nasab. Itu berarti memang demikian adanya, bahwa nasab Ba'alawi itu memang terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Maka semua itu harus ditegaskan dan diumumkan oleh pemerintah selaku pihak yang berkewajiban menengahi konflik serta melawan kebohongan. Ya memang agak berat sih, tapi ini kan kenyataan yang harus diterima oleh siapa saja. Dan pemerintah juga harusnya itu tegas mengambil keputusan. Kalau misal kita berharap hanya kepada Ketua Umum PBNU saja, mungkin agak sulit. Sebab sebagaimana penjelasan dari Kiai Nur Ihya tadi, bahwa banyak para habaib yang ada di kepengurusan Nahdlatul Ulama periode tahun 2023 hingga tahun 2027 ini. Jadi mungkin Gus Yahya Qadir Stakuf itu merasa sungkan atau apa, sebab di tubuh NU itu banyak kalangan habaib. Tapi sebenarnya hal itu tidak masalah. Kenapa? Nah ini kan soal kebenaran. Kalau misal para habaib itu masih tetap hidup di tubuh NU, ya tidak apa-apa. Tapi semua harus diperjelas dan dipertegas, disiarkan ke seluruh Indonesia kalau habaib Ba'alawi dari Yaman itu bukan cucu Nabi. Itu saja. Jadi yang dulu jadi Habib, sekarang masih bergelar Habib, itu tidak apa-apa. Cuman bedanya kalau dahulu Habib itu dianggap sebagai cucu Nabi, sekarang harus ditegaskan kalau habaib itu bukan cucu Nabi, bukan keturunan Nabi, tapi habaib menjadi panggilan khas atau panggilan khusus bagi mereka para imigran Ba'alawi dari Yaman. Itu saja. Jadinya habaib bukan keturunan Nabi, tapi habaib keturunan Ba'alawi dari Yaman. Begitu. Jadi tidak masalah sebenarnya sebutan habaib itu tersemat pada mereka yang selama ini menyandang gelar Habib. Mereka tetap Habib. Sebab kalau Ketua Umum PBNU dalam hal ini tidak mau terus terang, terlebih malah terkesan melindungi para habaib, ya nanti orang-orang NU di akar rumput itu jadi berkurang simpatinya kepada Ketua Umum PBNU. Dan sekali lagi, ini adalah masalah kebenaran. Saatnya PBNU itu menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Dan dalam hal ini, dalam hal nasab, Ba'alawi itu jelas terbukti salah karena mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Padahal, kalau soal dzurriyyah Kanjeng Nabi, itu Gus Yahya Qadir Stakuf ini juga termasuk salah satu dzurriyyah Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo. Dan beliau ini juga tahu tentang silsilah atau nasab, mana yang benar dan mana yang salah. Dan harusnya mereka, para keturunan Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo inilah yang harusnya itu marah sebab nama datuk mereka, yakni Kanjeng Nabi, malah diklaim kelompok lain yang jelas-jelas batil atau tidak terbukti. Harusnya para dzurriyyah Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo inilah yang bergerak memberantas para pengaku nasab palsu tersebut. Dan soal menyampaikan kebenaran itu harusnya tidak perlu Ketua Umum PBNU itu merasa sungkan atau merasa tidak enak kepada kelompok habaib. Kenapa? Ya kita balik. Apakah dahulu sebelum kebenaran terungkap soal nasab ini, kelompok habaib Ba'alawi punya rasa sungkan pada orang-orang PBNU? Bisa kita lacak di jejak digital bagaimana oknum dari kelompok habaib ini memperlakukan orang-orang NU, terutama yang berada di struktural NU. Bagaimana oknum habaib merendahkan dan menghina Gus Dur yang merupakan simbol dari NU itu sendiri. Bagaimana oknum habaib menghina dan menjelekkan Gus Yakut Khalil Qaumas ketika waktu itu menjabat sebagai Panglima Banser. Bagaimana pula ketika oknum habaib sering menghina dan melecehkan Kiai Said Akil Sirot ketika kala itu masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Apakah semua sudah lupa?
Jadi kalau sekarang Ketua Umum PBNU itu tidak mau menyampaikan kebenaran dan justru terkesan melindungi habaib dengan alasan sungkan atau tidak enak, coba tengok ke belakang. Bagaimana oknum habaib itu memperlakukan orang-orang NU. Makanya harusnya Ketua Umum PBNU itu bersikap tegas, berpihak pada kebenaran, yakni terhadap kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang juga merupakan anggota NU. Ini harus dilakukan sebagai seorang pemimpin yang mengayomi rakyatnya, yang mengayomi orang-orang yang selama ini hidup dan memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Namun jika ternyata Ketua Umum PBNU juga merasa tersandra oleh kebaikan pribadi Habib pada mereka, ya harusnya pemerintah yang berposisi netral tampil menengahi semua ini, memberi kejelasan, memberi pengukuhan, memberitahu kepada seluruh rakyat Indonesia kalau nasab Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kalau soal sebutan atau gelar itu tetap Habib. Namun bedanya kalau dulu Habib itu dianggap keturunan Nabi, sekarang ditegaskan, dipertegas bahwa Habib adalah keturunan Ba'alawi, bukan keturunan Nabi. Itu saja. Kalau Ba'alawi atau Habib ini benar-benar sohih cucu Nabi, nggak masalah. Loh, ini nggak sohih kok. Nasab yang batil dan harus dibatalkan. Harus dibatalkan melalui pengadilan campur tangan negara, Kemenak dan MUI. Memang berat ini. Kenapa Ketua PBNU Kang Mas Yahya Khalil Stakuf selalu membela para habaib Ba'alawi? Karena memang di struktur kepengurusan mulai dari Mustasyar NU, Suriah NU, PBNU itu ada nama-nama para habib di dalamnya. Ketik di Google susunan kepengurusan Nahdlatul Ulama tahun 2023 sampai 2027. Dan lihat, ada habib, ada nama-nama habib di situ. Jadi kalau memang beliau Ketua PBNU membela Habib, tidak perlu cari kitabnya. Nah, itu ya ada benarnya karena untuk membela bawahannya, supaya tidak terjadi gejolak yang ada di tubuh NU itu sendiri. Tapi kenyataannya, cobalah jenengan lihat ceramah-ceramah saya yang mengcounter ceramah-ceramahnya para Habib Ba'alawi yang seperti itu, apa adanya. Mereka itu selalu mendoktrin terus. Penipuan abad ini, penipuan terstruktur, terorganisasi secara masif dan terus-menerus.